Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dengan tema hidup rukun dengan teman bermain. Pertama-tama, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kamu dapat menyebutkan kalimat ajakan dalam teks yang berkaitan dengan hidup rukun. Yang kedua, kamu dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain sesuai sila pertama Pancasila. Yang ketiga, kamu dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain sesuai sila kedua Pancasila. Materi pembelajaran hari ini, mari kita amati. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama, misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Di sini terdapat dua anak, yaitu Udin dan Edo. Kira-kira mereka akan bercakap-cakap tentang apa? Mari kita baca bersama. Dimulai dari Udin. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Edo menjawab, lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Udin pun menjawab, dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Edo menjawab, wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Dari percakapan dua anak ini, coba kalian cari kalimat yang menunjukkan ajakan. Apakah kalian masih ingat ciri-ciri kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain? Kalimat milik Edo. Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Ya, kalimat tersebut terdapat kata ayo yang merupakan ciri-ciri kalimat ajakan. Apakah kalian menemukan lagi? Ayo aku bantu memompanya. Ya, ayo aku bantu memompanya memiliki makna mengajak bersama-sama untuk memompanya. Memompa apa kira-kira? Ya, memompa ban sepeda milik Edo. Apakah kalian menemukan lagi? Ya, kalimat milik Edo. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Di sini, selain kata ayo, ternyata kata mari juga bisa digunakan untuk kalimat ajakan. Jadi, berdasarkan percakapan itu tadi, sekarang kamu menjadi tahu bahwa selain kata ayo, kata mari juga berarti kata ajakan. Contohnya, mari kita pergi ke rumah Edo. Mari kita pergi ke rumah Edo berarti mengajak pergi ke rumah Edo. Apakah kamu bisa membuat contoh yang lain? Ya, mari kita bantu Edo memompa ban sepedanya. Itu juga termasuk kata ajakan.
Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Ketika bermain, Udin selalu menjaga kerukunan. Apakah kalian juga menjaga kerukunan ketika bermain dengan teman kalian? Ya, kalian harus selalu menjaga kerukunan. Sekarang, ayo berlatih. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Di sini terdapat 4 gambar, seperti di buku kalian. Coba kalian amati juga buku kalian. Di sini ada gambar Udin dan Edo sedang menghias sepeda. Terus kemudian ada gambar Udin mengetok pintu rumah Edo. Ada gambar berikutnya, Udin berkata, hari sudah sore. Do, aku permisi pulang. Ya, aku harus beribadah. Terus bawahnya lagi ada gambar yang Edo berkata, baik, Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengurutkan gambar-gambar ini menjadi sebuah cerita. Apakah kalian bisa? Mari kita urutkan bersama-sama. Urutan gambar nomor 1 kira-kira yang mana ya? Kira-kira yang mana menurut kalian? Urutan pertama gambar ini. Ya, urutan pertama dimulai dari Udin mengetuk pintu rumah Edo. Kalian kalau mau bermain ke rumah teman kalian, tidak boleh langsung masuk ya. Harus mengetuk pintu dulu sambil mengucapkan salam. Yang kedua, gambar kedua kira-kira yang mana? Setelah mengetuk pintu kira-kira? Ya, setelah mengetuk pintu, Udin bertemu dengan Edo dan langsung menghias sepeda milik Edo bersama-sama. Yang ketiga, kira-kira yang mana? Setelah mereka menghias bersama? Ya, benar. Udin berpamitan mau pulang untuk beribadah karena hari sudah mulai sore. Dan gambar yang terakhir berarti gambar yang Edo mengucapkan, baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Sekarang gambarnya sudah urut. Kita lihat tugas berikutnya. Tuliskan kalimat sesuai gambar. Jadi tugas kalian menulis di buku halus menggunakan tulisan tegak bersambung. Tulisan apa? Yaitu menceritakan tentang urutan gambar tadi. Misalkan gambar yang pertama adalah gambar Udin mengetok pintu Edo. Pintu rumah Edo. Udin mengetok pintu rumah Edo. Nah, kemudian gambar kedua, Udin membantu menghias sepeda milik Edo. Ya, boleh. Kemudian gambar ketiga, kira-kira apa? Cerita tentang apa? Hari sudah sore. Udin pamit pulang karena mau beribadah. Ya, benar. Dan gambar yang terakhir, Edo mengizinkan Udin pulang untuk beribadah. Ya, dari 4 gambar tadi kalian sudah bisa menceritakan menjadi sebuah cerita yang urut. Sekarang, Maaf, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar di atas. Di sini ada 4 pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Kira-kira itu tadi marah atau tidak ya? Ketika Udin mau
pulang untuk beribadah. Menurut kalian apa jawabannya? Ya, tidak. Edo tidak marah sama sekali dan memberikan izin Udin untuk pulang melakukan ibadah. Yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Gambar nomor berapa tadi? Coba kalian lihat di bukunya kalian masing-masing. Gambar keempat, ya benar. Di gambar keempat, itu memberikan kesempatan kepada Udin untuk pulang melakukan ibadah. Yang ketiga, pertanyaannya, apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Ketika Udin sudah pulang, Edo mengatakan apa kira-kira? Baik, Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Ya, benar. Itu adalah perkataan Edo ketika Din pamit pulang. Dan nomor 4, apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Kesimpulannya apa? Apakah kalian bisa menyimpulkan? Mari kita simpulkan bersama. Kesimpulannya adalah saling menolong dan saling menghormati. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Sekarang, ayo menulis. Tuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini. Di sini terdapat lambang Pancasila. Bintang, yaitu Pancasila keberapa? Benar, Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan di bawahnya ada lambang Pancasila, yaitu rantai. Rantai, kira-kira Pancasila keberapa? Ya, Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang, berdasarkan cerita tadi, coba kalian tulis mana yang termasuk pengamalan sila pertama. Berdasarkan cerita antara Udin dan Edo saat menghias sepeda. Ya, tidak lupa kewajiban beribadah, yaitu Udin tadi, meskipun sedang bermain dan membantu Edo, tapi dia tidak lupa akan kewajibannya beribadah. Itu termasuk pengamalan sila pertama. Sekarang, yang sila kedua kira-kira apa? Pengamalan yang ada pada cerita tadi, membantu teman yang sedang kesulitan. Boleh, membantu teman yang sedang kesulitan adalah contoh pengamalan sila kedua. Sekarang, lengkapilah cerita berikut ini sesuai dengan keadaanmu dan kerjakan dengan teliti. Di sini ada beberapa kalimat yang harus dilengkapi. Mari kita baca bersama. Aku mempunyai teman bermain di sekitar rumah. Nama teman-temanku itu adalah titik-titik. Nanti kalian tulis di buku kalian, kemudian kalian lengkapi atau kalian isi dengan nama teman kalian yang ada di dekat rumah kalian atau teman bermain kalian yang ada di dekat rumah. Misalkan di sini isi nama teman-temanku itu adalah Doni dan Lina. Kalian nanti boleh mengisi terserah kalian pilih nama teman kalian. Jika temanku mengalami kesulitan, aku akan titik-titik. Kira-kira jika teman kalian mengalami kesulitan, apa yang kalian lakukan? Membantunya. Ya, ketika ada teman kalian yang mengalami kesulitan,
atau membutuhkan bantuan, kalian harus membantunya tanpa memilih-milih teman atau membedakan. Meskipun senang bermain, aku selalu ingat beribadah. Meskipun kalian sedang asik bermain, kalian harus tetap ingat untuk selalu beribadah. Berikutnya, pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai. Jika sikap sesuai pengalaman Pancasila. Sekarang, di sini yang pertama ada gambar bermain sepak bola bersama. Namun Edo mengucapkan atau mengatakan, maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Kemudian di sini ada anak perempuan yang bermain, lalu ini Siti berbicara, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Sedangkan yang bawah ada gambar Udin yang mau menolong Edo saat sedang terjatuh dari sepeda. Dan yang sebelah sini ada anak-anak yang bermain dengan rukun tanpa membedakan teman, entah itu laki-laki ataupun perempuan, mereka saling bermain dengan rukun. Kemudian tugas kalian adalah memasangkan gambar-gambar ini terhadap lambang sila pertama yang dilambangkan oleh bintang dan sila kedua yang dilambangkan oleh rantai. Kalian tarik garis yang menurut kalian sesuai dengan pengamalan sila-sila tersebut. Dimulai dari gambar yang sebelah kiri atas. Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Mau pergi ke gereja berarti adalah Edo ingat saatnya untuk beribadah. Kira-kira ingat saat untuk beribadah adalah pengamalan sila keberapa? Apakah kalian masih ingat? Kalau masih ingat, kalian tarik garis. Ya, ingat untuk beribadah adalah contoh pengamalan sila pertama. Kemudian, yang sebelah kanannya, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Mengaji juga termasuk beribadah. Berarti mengaji ditarik ke lambang yang mana? Benar, ditarik ke lambang sila nomor 1. Karena termasuk beribadah. Kemudian, gambar yang ini yang Udin mau menolong Edo saat terjatuh dari sepeda. Kira-kira yang cocok dipasangkan dengan lambang Pancasila yang keberapa? Pancasila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong teman yang sedang kesulitan adalah contoh pengamalan sila kedua. Dan yang terakhir, gambar bermain rukun dengan teman tanpa membeda-bedakan teman. Kira-kira sila keberapa? Ya, termasuk sila kedua. Bermain tanpa membeda-bedakan teman. Berdasarkan gambar itu tadi, kita dapat menyimpulkan contoh pengamalan sila pertama adalah pergi beribadah ke gereja. Terus apalagi? Pergi mengaji. Juga termasuk pengamalan sila pertama. Sedangkan sila kedua, apakah? Apakah kalian masih ingat? Menolong teman terjatuh. Ya, apalagi? Bermain tidak pilih-pilih teman juga benar. Sekarang
Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, sekarang kamu bisa pertama menyebutkan kalimat ajakan dalam teks yang berkaitan dengan hidup rukun. Kedua, sekarang kamu bisa menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain sesuai sila pertama Pancasila. Yang ketiga, sekarang kamu bisa menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain sesuai sila kedua Pancasila. Pesan moral untuk pembelajaran pada hari ini adalah saling menolong dan saling menghormati adalah kunci dari kerukunan. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.